Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan sahabat pembelajar sekalian. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung seri bedah buku Teori dan Analisis Kebijakan Publik karya Dr. Awan Abdoelah dan Dr. Yudi Rusfiana. Rasanya baru kemarin kita mulai episode pertama dan sekarang kita sudah berada di episode ke-6, episode spesial penutup. Selama 5 episode terakhir, kita sudah mengupas tuntas berbagai aspek penting dari buku ini, yang kita mulai dari dasar-dasar teori kebijakan publik, memahami istilah-istilah kunci yang sering digunakan, lalu menyelami aspek hukum yang menjadi landasan setiap kebijakan. Kita juga belajar bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, mulai dari identifikasi masalah hingga penentuan agenda. Dan yang tidak kalah penting, kita telah membahas berbagai teknik analisis yang menjadi senjata utama seorang analis. Semua itu adalah fondasi yang sangat kuat. Namun, di episode penutup ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam, melampaui teks dan teori. Kita akan fokus pada apa yang tertulis di bagian akhir buku ini, tepatnya di bagian 5 dan catatan penutup yang ada di halaman 88. Di sana, penulis memberikan sebuah pengingat yang sangat krusial. Menjadi seorang analis kebijakan publik itu bukan hanya tentang kecerdasan intelektual atau kemampuan mengolah data. Itu semua penting. Tapi ada satu hal lagi yang menentukan keberhasilan kita di dunia nyata, yaitu ketangguhan di lapangan. Dunia analisis kebijakan yang sesungguhnya adalah arena yang penuh tantangan, dan buku ini mempersiapkan kita untuk itu. Jadi, mari kita bahas apa artinya menjadi analis di dunia nyata. Rekan-rekan sekalian, mari kita masuk ke inti diskusi kita. Dalam buku ini, penulis menekankan sebuah poin yang sangat vital. Disebutkan bahwa seorang analis kebijakan yang baik, yang efektif, harus memiliki 2 kemampuan tambahan di luar kemampuan teknisnya. Pertama, kemampuan melobi, dan yang kedua, tingkat kepekaan yang tinggi terhadap apa yang disebut political games atau permainan politik. Mungkin beberapa dari Anda bertanya, kenapa seorang analis harus repot-repot memikirkan politik? Bukankah tugas kita hanya menyajikan data dan rekomendasi yang objektif? Nah, disinilah letak perbedaan antara teori di kelas dan praktik di lapangan. Dalam dunia nyata, proses kebijakan itu jarang sekali berjalan lurus dan mulus seperti yang kita bayangkan. Prosesnya seringkali berliku, penuh dengan negosiasi, kompromi, dan terkadang bisa sangat menyakitkan bagi seorang analis. Bayangkan, Anda sudah bekerja keras berbulan-bulan, melakukan riset mendalam, mengumpulkan data yang valid, dan menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang menurut Anda paling solutif. Namun, ketika disajikan, rekomendasi itu ditolak mentah-mentah atau diubah total hanya karena berbenturan dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Rasanya pasti sangat mengecewakan. Disinilah pesan saya sebagai seorang praktisi untuk Anda semua. Jangan pernah lelah dan jangan pernah putus asa. Momen-momen seperti itu pasti akan datang. Kuncinya adalah memahami makna di balik setiap proses kebijakan. Dan kita harus sadar bahwa kebijakan publik lahir dari sebuah ekosistem yang kompleks, di mana data dan analisis hanyalah salah satu komponennya. Ada komponen lain seperti kepentingan, kekuasaan, dan nilai-nilai yang juga bermain. Ketika kita memahami ini, kita tidak akan mudah terjebak dalam perangkap rutinitas administratif, yaitu hanya sekadar menyelesaikan tugas analisis tanpa peduli dampaknya. Sebaliknya, kita akan menjadi analis yang strategis, yang tahu kapan harus mendorong, kapan harus menunggu, dan bagaimana cara mengkomunikasikan rekomendasi kita agar bisa diterima oleh para pengambil keputusan. Inilah seni dari analisis kebijakan. Sekarang mari kita coba terapkan semua ilmu yang sudah kita pelajari dari buku ini ke dalam sebuah studi kasus yang sangat relevan dengan masa depan kita, yaitu tantangan kesenjangan infrastruktur digital dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang kita semua tahu, pandemi kemarin membuka mata kita betapa pentingnya teknologi dalam belajar. Tapi, kita juga sadar bahwa tidak semua anak di negeri ini punya akses yang sama terhadap internet dan perangkat digital. Anak-anak di kota besar mungkin bisa belajar online dengan lancar, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di daerah terpencil? Ini adalah masalah kebijakan publik yang mendesak untuk diselesaikan. Bayangkan kita, sebagai analis kebijakan,
ditugaskan untuk mencari solusi. Dan setelah melakukan analisis, kita menemukan bahwa pemerintah sendiri mungkin tidak punya cukup sumber daya untuk membangun infrastruktur ini sendirian. Lalu, kita mengusulkan sebuah model kebijakan yang inovatif. Kemitraan pemerintah dan swasta atau KPS. Misalnya, untuk mengembangkan kurikulum berbasis kecerdasan buatan atau AI, kita ajak perusahaan-perusahaan teknologi untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri. Saat kita mengusulkan model KPS ini, sadar atau tidak, kita sedang mempraktikkan seluruh bab yang ada di buku ini. Pertama, kita melakukan analisis kelayakan. Apakah model ini realistis? Berapa biayanya? Apa manfaatnya? Ini adalah aplikasi dari teknik-teknik analisis yang kita pelajari. Kedua, kita harus memetakan aktor-aktor yang terlibat. Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, perusahaan swasta, asosiasi guru, orang tua siswa. Siapa yang mendukung, siapa yang mungkin menentang. Ini adalah analisis pemangku kepentingan. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita harus memastikan ada payung hukum yang kuat untuk melindungi kerjasama ini agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel. Ini adalah pemahaman kita tentang aspek hukum kebijakan. Jadi, analisis kebijakan yang kita buat bukan lagi sekadar tumpukan kertas, tapi menjadi sebuah alat perjuangan. Perjuangan agar setiap anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mendapatkan hak dan akses teknologi yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Rekan-rekan pembelajar, kita telah sampai di penghujung perjalanan kita membedah buku yang luar biasa ini. Semua teori, model, dan teknik analisis yang kita pelajari adalah bekal yang sangat berharga. Namun, ilmu itu akan menjadi sia-sia, hanya menjadi pajangan di rak buku, jika tidak kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Ingatlah, tujuan akhir dari analisis kebijakan bukanlah untuk menghasilkan laporan yang tebal atau presentasi yang canggih. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk membawa semangat dan pengetahuan dari buku ini ke luar sana. Bawa ke ruang-ruang rapat di kantor Anda, diskusikan di ruang-ruang kelas, implementasikan di komunitas Anda, di sekolah-sekolah, dan di tengah masyarakat luas. Jadilah seorang analis kebijakan yang tidak hanya tajam dalam berpikir dan menganalisis data, tapi juga seorang yang punya hati, yang peka terhadap masalah sosial. Jadilah analis yang berani dalam bertindak, berani menyuarakan kebenaran, dan berani memperjuangkan rekomendasi yang berpihak pada kepentingan publik meskipun itu sulit. Karena pada akhirnya, relevansi kita sebagai seorang analis diukur dari seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Terima kasih banyak telah setia mengikuti seri edukasi ini dari episode pertama hingga episode penutup. Dukungan Anda semua sangat berarti. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal ini dengan cara subscribe, like, tinggalkan komen dengan pemikiran Anda, dan share video ini ke teman-teman Anda agar diskusi intelektual kita tentang kebijakan publik tidak berhenti sampai di sini saja. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Ikuti terus konten-konten edukasi di kanal ini. Sampai bertemu kembali di seri dan episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.